Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Teman-teman karom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali secara online dalam rangka saling menasihati, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang hakikat dari nasihat ini tentunya yang paling membutuhkan adalah yang menyampaikannya ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mengajak untuk kembali untuk merenungi tentang perjalanan kita ya. Eh, Yaitu jalan kembali itu adalah tilawah Quran. Kenapa jalan kembali itu adalah tilawah Quran? Karena orang yang sudah menjauh dari Al-Quran itu adalah orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan keluhan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, uniknya keluhan ini dicatat dalam Al-Quran ya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an itu jauh gitu ya. Artinya kalau dikeluhkan adalah sesuatu yang tidak semestinya ya. Dan ini kalau kita renungi ya, di dalam kehidupan kita kadang ada satu momen ketika ia menyadari bahwa hatinya begitu mudah lelah. Bukan karena kerjaan, bukan karena manusia, bukan karena hiruk pikuk dunia ini, tapi karena terlalu lama ia jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lelah, nggak capek, fisiknya nggak capek, tapi hatinya loyo. Ini efek dari jauhnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tilawah Al-Qur'an adalah jalan pulang yang paling sunyi namun paling saat seseorang membuka mushaf mulai membaca, ada sesuatu yang halus turun di dalam dadanya. Sebuah rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Seolah Allah sendiri yang sedang menenangkan gelisahnya. Ketika ayat demi ayat berjalan seperti aliran air yang membasuh hati yang retak. Kadang ayat itu menegur, membuat kita menunduk malu. Kadang ada ayat yang memeluk, yang membuat kita merasa dicintai. Kadang ada ayat yang membuka mata kita, membuat kita mengerti sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan. Tilawah bukan hanya ibadah. Ia adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tak perlu risau dengan mengerti atau tidak mengerti apa yang dibaca. Tak perlu peduli apakah lancar atau terbata-bata melafalkan tajwid dan makhrajnya. Yang penting baca sebanyak-banyaknya seperti yang diperintahkan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan para sahabat dan ulama. Sebab di saat seseorang membaca, ia sebenarnya sedang dididik Allah. Makin banyak ia baca, makin tertanam didikan Allah. Didikan tanpa suara keras, tanpa paksaan, hanya melalui rangkaian kata yang menghidupkan jiwa. Hati kita perlahan menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih jernih, langkah lebih terarah, tanpa ia sadari, dosa yang dulu terasa ringan mulai terasa berat.
maksiat yang dulu tampak biasa mulai memalukan. Itu adalah efek ayat-ayat Allah yang meresap ke dalam diri kita. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan berubah lebih teduh hanya karena tilawah dilakukan di dalamnya. Seperti ada cahaya yang tidak terlihat mata, tetapi terasa oleh hati yang hadir. Keberkahan masuk perlahan, membawa ketenangan pada rezeki, waktu, bahkan hubungan kekeluargaan. Ini adalah keberkahan yang datang bersama firman Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, bagi orang yang sedang jatuh, bagi orang yang sedang terpuruk, tilawah Al-Quran adalah tempat pulang. Saat dunia terasa bising, ayat-ayat Allah mengajarkan bagaimana diam. Saat hati terasa hampa, Al-Quran mengisi kekosongan itu dengan makna. Saat seseorang merasa sendirian, tilawah mengingatkan bahwa Allah selalu dekat. Yang paling indah dari tilawah adalah bagaimana ia menumbuhkan rasa rindu. Semakin sering seseorang membaca Al-Quran, akan semakin hatinya ingin kembali. Di dalam Al-Quran ada magnet yang lembut yang menariknya menuju mushaf. Ada kerinduan yang tumbuh pelan-pelan, membuat ingin membuka lagi halaman berikutnya. Dan di balik semua itu, teman-teman, ada janji Allah bahwa Al-Quran akan menjadi sahabat setia di dunia dan menjadi pembela di akhirat. Karena setiap huruf yang dibaca, setiap detik yang diluangkan, tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabat-sahabatnya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 804. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tilawah Al-Qur'an pada akhirnya bukan tentang banyaknya halaman yang ditamatkan. Ia tentang hati yang perlahan hidup kembali, tentang jiwa yang mulai mengenal Tuhannya, tentang perjalanan panjang seorang hamba yang ingin pulang, dan Al-Quran menjadi cahaya yang menuntunnya. Dan kelak, ketika seorang hamba berkata, "Kini hidupku tenang," biasanya semua itu bermula dari hari ketika ia memutuskan untuk kembali membuka mushafnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini menjadi sebuah penuntun bagi kita semuanya, menjadi sebuah cahaya buat kita semuanya pada saat kita sedang gelap, pada saat kita sedang tidak tahu harus kemana lagi. Maka cara tercepat untuk kembali pada jalan yang benar adalah merapat kepada Al-Quran. Bacalah, baca sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, gak usah peduli apakah baca saya udah benar atau enggak, apakah paham atau enggak. Yang penting baca, mendekat, merasakan sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua, teman-teman, akan menjadi didikan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita rindu ingin membaca Al-Quran kembali, dan kita insyaallah akan berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Demikian teman-teman, pengingat untuk kita semuanya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz Salah atas hikmah dan remindernya. Semoga kita bisa termasuk juga ke dalam hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dilembutkan hatinya supaya kita kembali lebih dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian karom hari ini. Terima kasih kepada sahabat Alki yang sudah hadir. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Alki yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di Karom besok hari di jam yang sama. Saya Hasnanur Rafifah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.